Yang pertama, saudara, tadi konteks tradisi. Yang kedua, itu kronologi. Satu bicara tradisi, kedua bicara kronologi. Konteks pada waktu itu, saudara, ini Maria bukan orang yang gak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba ada orang mampir, dia gak mau sibuk-sibuk, cuma mau duduk-duduk bersama orang itu. Bukan. Saudara, Maria orang yang tidak banyak suaranya. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah ini, pada waktu dia memberikan minyak wangi buat Yesus pun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi bukan berarti dia tidak mendengarkan. Justru orang-orang yang banyak mendengarkan lebih banyak berdiam diri, dan dia lebih peka atau tahu apa yang terjadi. Saudara, Maria rupanya tahu bahwa setelah dia memberikan minyak mur, tanda dia akan berpisah dan kematian itu sudah dekat. Entah cerita apa yang dia dengar dari pengajaran Yesus. Lalu di saat ini dia rupanya paham dan peka di dalam hatinya bahwa secara kronologi ini akan ada sebuah sejarah di mana waktunya telah habis dia bersama-sama dan menikmati keintiman bersama dengan Yesus. Maria begitu peka terhadap waktu Tuhan. Dia mendengarkan, saya membayangkan dia menganalisa apa yang Yesus katakan. Kan Yesus terus bicara, saudara. Maria mencatat di dalam hatinya, dan dia mulai pikir ini kayaknya dari kepekaan dia terhadap kehadiran Yesus. Gak mungkin Yesus bilang, nanti kapan-kapan saya datang lagi ya ke sini, nanti besok saya bawa durian yang banyak. Gak akan, saudara. Saya kira kata-kata Yesus sangat menyentuh hati dia, membuat dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia gak akan bertemu lagi. Saudara, sebagian orang diberikan kepekaan di dalam hatinya untuk tahu bahwa waktunya akan tiba. Mereka gak bertemu lagi dengan orang yang dikasihinya. Dan itu sebabnya dia menikmati hari-harinya, mensyukuri, melakukan pelayanan, dan apapun yang dia bisa berikan. Kami pernah punya pengalaman di mana kami tahu waktunya akan sangat panjang. Dan itu sebabnya kami perlu belajar bertahan dan sabar. Hampir setiap hari isi doa kami itu bagaikan seorang yang meratap. Kami meratap lebih daripada 2 tahun setiap harinya, saudara. Dalam pergumulan itu, seorang yang saya teladani dalam iman mengatakan, tenang. Dia salah satu orang yang bergumul juga bersama dengan kami. Dia katakan, tenang, 2 minggu lagi ini akan selesai. Lalu dia menenangkan kembali, tenang, bulan depan ini akan selesai. Tapi saudara, karena kedekatan saya dengan beliau, saya tahu waktunya akan sangat panjang. Dan itu sebabnya saya menyiapkan hati untuk perjalanan ratapan dan perjuangan yang sangat panjang itu. Saudara, setelah saudara membaca, mendengarkan berita, berdiskusi sama beberapa orang, saudara punya kepekaan gak? Berapa lama waktunya kita akan menjalani hari-hari seperti ini? Banyak orang sering senang atau suka atau memilih untuk dibohongi, saudara. Saya kira kalau saya dibohongi sama beliau yang menjanjikan saya waktunya tinggal 2 bulan, atau tinggal 2 minggu, atau tinggal bulan depan, saya akan punya pengharapan palsu. Sudah berharap, sudah waktunya tiba, enggak jadi lagi. Berharap waktunya sudah sesuai dengan yang dikatakan, enggak jadi lagi. Saya bukan orang yang suka diberikan PHP, kata anak muda, pengharapan palsu. Dan itu sebabnya saya mengatakan pada Tuhan, beritahu saya, ini kira-kira berapa lama? Dan benarlah kami bergumul sekitar 2,5 tahun lebih, saudara. Siapa di antara saudara yang tahu berapa lama kita akan terus ada di rumah? Kita akan survive dengan ekonomi atau keuangan kita. Negara kita akan survive, akan berjuang terus, bergumul, meratap.
Berapa lama lagi? Tanyalah kepada Tuhan tentu saudara, bukan tanya pendeta, bukan tanya ilmuwan, bukan tanya politikus, bukan tanya ekonom. Setelah kita mendengar semua itu, tanyalah pada Tuhan. Bukan hanya berapa lama, tapi dengan cara apa saya bertahan dan menikmati kehadiran Tuhan untuk selanjutnya saya dapat tetap terus menjadi berkat. Saya kira Maria bukan orang yang suka duduk-duduk saja. Uang yang sangat banyak itu tidak diperoleh dari duduk-duduk saja, saudara. Maria tahu kapan waktu duduk bersama mendengarkan pesan yang sangat berharga dalam hidupnya dan menjadi pelakunya. Saya membayangkan kisah Maria akan berlanjut setelah Yesus meninggalkan dia. Semua catatan yang ada di otaknya dikeluarkan, diolah, dianalisa, menghasilkan sebuah keberanian iman dari seorang Maria yang telah mengeluarkan puluhan juta uangnya untuk mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Dia akan melakukan bukti-bukti cinta Tuhan juga selanjutnya di dalam hidupnya setelah mendapat energi yang besar dari kedekatannya dengan Yesus. Sudahkah saudara juga melakukan itu? Mengambil energi yang besar dari Yesus, dari pesan Tuhan, dari waktu teduh saudara, untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang sangat berguna bagi dunia ini, bagi Yesus, bagi ciptaannya, di tengah-tengah sedihnya dan penderitaan dunia ini.